Selamat datang di Bijak News Jumat 30 Mei 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, aktivis Syahganda Nainggolan mendesak reshuffle terhadap Menteri Koperasi dan UKM Budi Aris Setiadi serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menilai keduanya menjadi beban serius bagi pemerintahan Prabowo. Budi Ari terseret dugaan keterlibatan dalam kasus judi online meski belum berkekuatan hukum tetap. Namun menurutnya, Presiden tak perlu menunggu putusan pengadilan karena kerusakan moral dan kepercayaan publik sudah terjadi. Ia juga menyoroti ketidaksesuaian Budi Ari dalam mengelola program koperasi senilai 400 triliun rupiah karena tidak memiliki kompetensi di bidang ekonomi kerakyatan. Budi Ari kan memang tidak punya sedikit pun pengetahuan tentang koperasi, tentang sosialisme, ekonomi. Jadi menurut saya jauhlah dia untuk bisa menguasai isu-isu dan pelaksanaan koperasi ini, ungkapnya pada Kamis 29 Mei. Loyalitasnya pada Jokowi juga menimbulkan keraguan terhadap komitmennya mendukung visi Presiden Prabowo. Sementara itu, Syahganda juga mengkritik Menkes Budi Gunadi Sadikin karena latar belakangnya sebagai fisikawan nuklir dan ex-banker, bukan tenaga medis. Ia menilai kebijakan Budi, termasuk intervensi kurikulum pendidikan dokter, memicu konflik dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan komunitas medis. Ia juga menyoroti peran Budi saat pandemi COVID-19 yang dinilai syarat kepentingan bisnis. Ketegangan ini dianggap mengancam sistem kesehatan nasional dan melemahkan program Presiden Prabowo karena seorang menteri yang dimusuhi para dokter akan memperlemah sistem kesehatan. Ia menyimpulkan bahwa mempertahankan kedua Budi ini akan menghambat keberhasilan visi besar Presiden dan reshuffle adalah langkah mendesak yang tak boleh ditunda hanya karena pertimbangan politik atau loyalitas masa lalu. Informasi kesehatan, jantung berdebar tiba-tiba tanpa alasan bisa normal jika ada pemicu. Jika tidak, perlu cek ke dokter karena bisa tanda aritmia atau masalah jantung serius pada Rabu 28 Mei. Informasi nasional, Ormas Islam tanggapi pernyataan Prabowo soal pengakuan Israel yang disyaratkan setelah Israel mengakui kedaulatan Palestina terlebih dahulu pada Kamis 29 Mei. Informasi teknologi, pengguna TikTok diingatkan waspada malware AI yang menyamar dalam video tutorial palsu, mengarahkan unduh berbahaya yang bisa mencuri data pribadi pada Kamis 29 Mei. Informasi luar negeri, Kanselir Jerman Merz kecam serangan Israel di Gaza sebagai tragedi kemanusiaan. Dubes Israel merespons serius atas kritik sahabatnya tersebut pada Kamis 29 Mei. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.